Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat dan rahmatnya. Kita masih diberikan karunia kesehatan dan rezeki sehingga bisa beraktivitas sampai hari ini. Sholawat dan salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kawan profesi, saat ini saya berada di hutan penelitian Kota Cikampek, yang kebetulan di samping saya ada Bapak yang mengurus lebih ke bidang pertaniannya. Saya baru tahu nih, rupanya di hutan penelitian ini dikelola dua kementerian, Kementerian Pertanian dan Kehutanan. Nah, kebetulan Bapak di samping saya ini bernama Pak Heru. Sebelumnya tadi sudah berkenalan. Beliau ini di bawah Kementerian Pertanian, yang memang di hutan penelitian ini fokus atau memiliki mandat meneliti dan mengembangkan bibit rempah obat-obatan, ya, tumbuhan rempah obat-obatan seperti itu. Baik kawan profesi, sebelum kita mulai wawancara jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share video untuk keberlangsungan Profesi Kita Channel, dan juga sangat diperlukan kritik dan saran di kolom komentar sehingga kedepannya kami bisa lebih mengembangkan Profesi Kita Channel. Baik kawan profesi, kita mulai saja wawancara dengan Pak Heru. Assalamualaikum Pak Heru. Selamat pagi, mohon maaf sudah ganggu waktu istirahatnya di hari ini. Boleh diceritakan Pak Heru, apa yang memotivasi Bapak, apa yang membuat Bapak sampai akhirnya saat ini berada di atau bekerja berprofesi sebagai pengelola di bawah Kementerian Pertanian di hutan penelitian ini, Pak? Silakan Pak. Ya, jadi mungkin kalau pertanyaan itu saya harus bercerita dari awal berarti ya. Oh baik. Bagaimana sejarah saya di sini? Karena kebetulan saya bukan orang Sunda. Oh oke. Saya asli Nusa Tenggara Barat. Masya Allah, Masya Allah. Mataram mungkin ya? Oh Lombok, ya. Lombok, oke. Saya orang Lombok yang kebetulan Allah kasih saya kesempatan tinggal di Purwakarta kebetulan. Karena walaupun ini daerah Karawang, tapi sebetulnya tempat tinggal saya di Cinangka. Oke. Masuk Purwakarta ya? Masuk Purwakarta. Jadi kembali ke sejarah itu, jadi saya tahun 2016 ke Jawa Barat. Istilahnya dibilangin merantau, enggak, dibilangin enggak juga merantau. Oke. Karena artinya tidak disengaja karena memang faktor pada saat itu keluarga, jadi mertua sakit ini, dan berawal dari saya ngajar ngaji dulu kan. Oh iya, oke, yang tadi Bapak cerita ya. Oke. Ngajar ngaji sebelum masuk kerja di sini tuh saya ngajar ngaji dulu di musola, buat TPA segala macam. Dan ketika TPA itu sudah alhamdulillah berkembang sekitar 80-an santri pada saat itu, yang kemudian saya bangun dengan manajemen yang coba lebih profesional gitu. Saya buatkan kepengurusan dan manajemen dan sebagainya ya. Dan itu alhamdulillah berjalan sekitar 4 tahun. Nah, yang pada saat itu karena Allah memang memberikan saya amanah yang baru gitu, dan ketika itu ada salah seorang dari teman saya kerja di sini juga yang tiba-tiba, ya tadi itu mungkin Allah sudah menggerakkan semuanya. Tiba-tiba datang ke rumah menawarkan pekerjaan gitu. Masya Allah. Pak mau kerja nggak? Di mana? Kalau dulu namanya IP2TP ini. Oke. Di IP2TP Cikampek. Di sini di tempat kerja saya, karena kebetulan ada yang lowong satu katanya.
Saya bilang saya belum punya pengalaman di bidang pertanian gitu. Karena saya kan ngajar ngaji gitu kan, jadi bicara soal pertanian bukan tidak paham, tapi kurang begitu menekuni, kurang begitu keilmuannya. Dari keilmuan iya, pun beda tidak ya Pak mengarah ya? ke Tidak itu. mengarah ke sana ya, betul-betul. Tapi kalau misalnya saya diberikan kepercayaan untuk itu, saya akan coba, tetapi dengan satu catatan, tolong saya diarahkan untuk masuk ke dunia ini deh. Dalam artian ke pekerjaan ini. Ya udah, sekarang aja langsung ke ini, kita ya ngobrol dulu lah. Alhamdulillah hari itu juga saya datang ke sini, ketemu dengan kepala kebun yang dulu pertama, yang akhirnya alhamdulillah pada saat itu juga hari itu yang sudah Allah menakdirkan untuk gitu, langsung bekerja. Alhamdulillah ya, sampai dengan hari ini ya, alhamdulillah. Hari ini jadi sampai sekarang pun profesi awal, karena memang ya tadi itu, karena disiplin ilmu saya memang, mohon maaf, di bidang agama, disiplin ilmu ya, disiplin ilmu di bidang agama, jadi tuntutan itu terus saya lakukan karena disiplin keilmuan tadi. Makanya kalau soal ngajar ngaji, kemudian ya Kajian gitu ya, ikut ngaji bareng sama majelis lah gitu ya. majelis. Alhamdulillah sampai sekarang, walaupun profesi saya di pertanian, misalnya di instansi, alhamdulillah masih Yang berhubungan sama disiplin ilmu masih dilakukan ya Pak ya? masih dilakukan. Masya Allah. Jadi ya itulah sejarah saya bekerja di sini gitu. Jadi kalau misalnya mau mengambil hikmahnya dari semua itu, ya karena hidup ini kan kita nggak pernah bisa ngebayangin sesuatu yang bisa kita dapat di depan. Betul Pak. Makanya ya kita harus bersiap diri. Kita hanya bisa berencana, Allah yang menggerakkan dan menentukan ya Pak pada akhirnya ya. Betul. Kita memang harus dituntut untuk harus bersiap diri dan tidak boleh menutup diri dari semua koleksi keilmuan gitu. Betul. Tidak boleh kita menutup diri untuk mengoleksi ilmu-ilmu yang mungkin menurut kita tidak penting. Tapi kita kan tidak pernah tahu bahwa ke depan itu apakah kita akan membutuhkan ilmu yang kita anggap tidak penting itu atau seperti apa gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini, walaupun memang saya tidak punya disiplin soal keilmuan di bidang pertanian, karena profesi memang harus menuntut saya untuk mau tidak mau Bisa harus dan belajar ya Pak ya? bisa Belajar ya, betul. Ya Masya Allah, kawan profesi, sejak 2016 rupanya Pak Heru ini sudah merantau ke Cikampek dari Nusa Tenggara Barat. Yang awalnya memang disiplin ilmu beliau ini sebagai guru ngaji di bidang agama, intinya seperti itu. Pada saat 2016 pertama kali merantau itu, ada kawan ya Pak ya yang menawarkan untuk bekerja di hutan penelitian di Cikampek, kawan profesi. Sehingga akhirnya mau tidak mau beliau berdasarkan pengalaman, kemauan, keyakinan, dan digerakkan oleh Allah ya Pak, qadarullah, Pak Heru ini hari ini sampai dengan hari ini bisa berada di sini mengelola hutan penelitian di kota Cikampek. Kemudian Pak Heru, ini Pak Heru nggak bekerja sendiri tentunya ya? Iya. Di hutan penelitian ini ada satu tim ya. Ini luasnya 15 hektar tadi Bapak bilangnya. Itu pembagian tugasnya sendiri bagaimana Pak? Biasanya Pak, waktu kerjanya lah kira-kira begitu. Jadi kalau soal waktu kerja itu kita standar kerja birokrasi. Jadi masuk pagi jam 7:30 paling lambat, karena kalau sudah lewat jam 7:30 itu kita udah dianggap konsekuensinya paling pemotongan gaji, segala macam ya. Kalau soal itu soal kedisiplinan ya, harus disiplin, kemudian
jam kerja kita dari Senin sampai Jumat full sampai sore, sekitar pulang kita itu jam setengah 4 lah. Jam 4, jam setengah 4 itu pulang kita. Dan di sini kita ada 7 orang. Oh, 7 orang. 7 orang pegawai. Pegawai negerinya ada 2, dan kemudian honorernya ada 3, UHL-nya ada 2. Oke. Nah, jadi untuk di lapangan ya kita kerja tim. Oke. Kalau kita di sini alhamdulillah kerja tim. Jadi apa yang perlu diberesin, di samping ada yang urgent misalnya, jadi kita kerja semua. Oke. Jadi memang fokus di hutan penelitian ini lebih ke tanaman atau tumbuh-tumbuhan, rempah dan obat ya Pak ya? Ya. Ada kemungkinan ke depannya mengembangkan tumbuhan atau tanaman selain rempah dan obat Pak di hutan penelitian ini? Ada 2 sebenarnya yang harus ini ya. Jadi ada yang memang tanaman yang arahnya ke mandat, ada tanaman yang memang bisa kita kembangkan dalam artian di luar mandat tersebut. Oke. Contoh di belakang juga sekarang kami sedang menanam pepaya misalnya. Oh, oke. Dan itu di luar mandat ya? Mandat. Di luar mandat itu sekitar 1 hektaran lah di situ ditanam, dan ya itu hasil dari karya teman-teman di sini. Nah, artinya tidak kemudian kita ditutup untuk berkreasi dalam konteks tanaman ya. Ya, tidak dibatasi lah ya. Tidak ada dibatasi, dengan satu catatan bahwa aksesi pokok itu menjadi sebuah konsentrasi. Ya, keutamaan itu harus fokus di rempah dan obat ya, tetap ya. Oke. Itu jadi ya termasuk menanam tanaman-tanaman jahe, kemudian kunyit, ya rempah-rempahan juga ya kita bisa lakukan. Oke. Lebih-lebih juga kalau misalnya kita bisa bangun kerjasama dengan teman-teman yang di luar untuk kemudian saling berkolaborasi, itu bisa kita lakukan untuk konteks itu ya, konteks tanamannya. Oke. Gitu. Nah, selama Pak Heru menjalani pekerjaan ini Pak, kan ini luasnya 15 hektar nih, tim tadi 7 orang Bapak sampaikan ya. Itu pernah ada kejadian yang misalnya ini dari mulai pembibitan kemudian jadi tumbuh besar, ada yang mencuri atau ada yang merusak gitu Pak? Pernah ada menemui kejadian seperti itu nggak sih Pak selama di sini, atau gagal panen misalnya gitu? Ya, dalam semua sektor pasti punya tantangan. Oke. Pasti memiliki peluang untuk orang lain mengeksekusi pekerjaan kita ya pasti ada. Okay. Contoh kayak kita di sini misalnya. Jadi tanaman yang kita rawat di sini kan, contoh kayak jambu mede misalnya. Jadi jambu mede ini kan tidak boleh diambil pucuknya, karena kalau diambil pucuknya itu akan merusak volume bunga, karena dia akan muncul dari bunga. Tapi namanya masyarakat udah pucuk mede itu enak dilalap, kan? Jadi kadang-kadang juga mereka sengaja ngambil untuk kemudian dijual belikan, gitu kan, ke pasar segala macam. Ya, tantangannya di situ, dan seringkali terjadi memang. Dan karena ini kan kita kadang-kadang masyarakat itu beranggapan bahwa ini kan punyanya pemerintah gitu. Jadi siapapun boleh ambil gitu mungkin ya, boleh berdayakan mungkin gitu ya. Walaupun kita sebetulnya sangat menjaga hal itu, dan ya yang namanya kita mandatnya untuk mengelola, ya pada saat kita menemukan seperti itu ya kita tegur, kemudian kita sampaikan bahwa edukasi lah, bahwa ini dirawat, ini untuk kepentingan yang lebih besar daripada hanya sekedar pribadi untuk lah ya. Kepentingan pribadi. Karena ini kita untuk pengembangannya gitu kan, jadi masyarakat ya, tapi namanya masyarakat ya itulah
kadang kita larang di situ dia masuk lewat. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegagalan itu pasti akan kita temukan dalam semua profesi. Saya pikir. Iya. Pasti kita akan temukan dalam semua profesi. Sehingga persoalannya kemudian itu kan tergantung bagaimana kemudian apakah kita akan jadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk akan semakin bangkit lagi, ataukah kemudian kegagalan itu akan menjadi pembatas untuk kita mau berekspresi lagi. Oke. Udahlah, kalau saya gagal tidak mau lagi ini. Ya, tapi kalau kita di sini ya memang kegagalan itu sudah menjadi sesuatu yang dianggap tantangan, sehingga bagaimana nih harus supaya tidak gagal lagi. Oke. Luar biasa. Jadi Pak Heru ini memang dalam satu tim melakukan penelitian ini, tantangannya cukup banyak kawan profesi. Cukup banyak. Jadi terutama dari masyarakat sekitar yang beranggapan bahwasanya tanaman yang tumbuh di sini itu milik pemerintah, jadi masyarakat pun berhak menikmati hasilnya, kan kira-kira seperti itu. Walaupun sebetulnya ada kepentingan yang lebih besar, tetap seperti yang tadi Pak Heru sampaikan ya. Ya, apapun itu tantangannya ini harus dihadapi ya Pak, supaya kita ke depannya tuh lebih siap, lebih kuat mental gitu ya, menghadapi bentuk-bentuk yaitu tadi pencurian barangkali, atau enggak kegagalan panen dan sebagainya. Lalu Pak Heru, rencana ke depan nih Pak, Bapak kan tinggal di sini, ada harapan cita-cita yang belum tercapai nggak sih Pak, sehubungan baik sehubungan dengan pekerjaan Bapak saat ini atau sehubungan dengan keilmuan Pak Heru yang tadi sampaikan di awal? Apa kira-kira Pak untuk ke itu depan? tadi. Jadi kalau soal profesi saya di sini ya tinggal menunggu takdir dari Allah saja. Oh, baik. Artinya karena kita kan di bawah manajemen birokrasi negara, yang kemudian negara juga punya aturan tersendiri dengan perangkat-perangkatnya, termasuk dengan kami gitu kan. Sehingga kalau berbicara soal target, ya yang penting kami sudah mengabdikan diri dengan profesi kami di instansi ini untuk negara gitu. Oke. Nah, persoalan kemudian bagaimana kemudian output dari itu, ya kita juga tidak pernah bisa menebak dan tidak bisa ini dalam konteks profesi ya. Iya. Karena segala sesuatunya itu memiliki jenjang gitu. Jenjang kalau di birokrasi itu kan memiliki jenjang. Jadi sekarang kita untuk menaikkan posisi itu kan harus melalui beberapa fase yang harus ditempuh, sehingga karir itu bisa terkecuali ya tadi itu kalau Allah sudah berkehendak, ya sesuatu itu sulit dalam bayangan kita, tapi Allah sudah berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Betul. Konteks itu mungkin perlu kita pisahkan, tapi kalau berbicara soal profesi ya tadi itu formalnya itu harus ditempuh sesuatunya, karena sudah punya Ada tahapannya ya Pak tahapan, sudah punya standar-standar yang memang menjadi acuan bagi semua ASN atau bagi pegawai-pegawai birokrasi gitu. Ya itu. Kemudian yang kedua ya makanya tadi saya membagi profesi itu menjadi dua bagian karena profesi saya di sini, dan di satu sisi karena profesi keilmuan gitu ya. Saya sih berharap bahwa teman-teman di luaran sana gitu ya, yang mungkin berpikir bahwa pekerjaan itu susah, kemudian pekerjaan itu bermodal dan sebagainya, harus dengan modal dan sebagainya. Sebetulnya
semua itu akan bermuara ke diri kita. Bermuara ke diri kita pada saat kita punya kemauan, maka persoalan modal ini kadang kita kan tidak pernah terpikir gitu. Karena Betul. entah itu melalui proses yang kita tidak pernah sangka, sesuatu yang ujungnya harusnya bermodal, dengan kadar Allah ketika kita punya ikhtiar gitu kan, maka sesuatu itu bisa saja kita dapatkan dengan tidak menggunakan modal misalnya gitu kan, secara itu tadi. Makanya saya secara pribadi pun ya karena memang tuntutan dari disiplin keilmuan ya tadi belajar ngaji dengan teman-teman dan saya berharap ke depan memang ada misi yang belum Allah berikan amanah itu kepada saya dan mungkin Allah belum memberikan kepercayaan untuk melakukan itu pada tingkatan yang lebih levelnya lebih inilah, artinya tidak hanya sebatas ngaji dengan teman-teman di majelis gitu, dengan anak-anak di majelis-majelis, tapi saya punya mimpi untuk bagaimana kemudian bisa mengakomodir mereka dalam sebuah kepentingan yang lebih besar dalam artian pembinaan dan sebagainya gitu. Sehingga mental ini dalam konteks keagamaan sesuai dengan disiplin, sehingga mental memahami dunia ini mungkin bisa kita sama-sama kaji gitu dalam sisi agama, kemudian dari sisi dunia, sehingga mereka pun dari anak-anak kita ketika mereka sudah siap menghadapi dunia dan menghadapi akhirat mereka. Betul. Dan mudah-mudahan Allah ini mimpi dengan pesantren itu bisa sangat terwujud ya. Amin. Itulah mimpi yang masih diikhtiarkan, yang mudah-mudahan Allah ijabah gitu. Amin. Masya Allah, kawan profesi Pak Heru ini kalau bisa saya bilang Ustadz ini, Ustadz Heru ya. Bukan Ustadz. Masya Allah, jadi bukan Ustadz. Beliau ini memang memiliki cita-cita dan harapan ke depan itu sesuai dengan keilmuannya sebetulnya, memiliki pesantren, kemudian mengakomodir generasi-generasi sekarang untuk lebih memahami tentang dunia dan lebih penting lagi mengejar akhirat. Kira-kira seperti itu kawan profesi. Jadi pesannya ini tersirat juga nih yang disampaikan Pak Heru barusan untuk generasi muda sekarang ya. Jadi kalian itu harus mulai dari sekarang mau belajar, baik itu tentang keilmuan yang umum dan juga tentang agama, karena fondasi paling kuat itu agama kawan profesi. Jadi perlu diingat untuk generasi muda di luar sana, penonton Profesi Kita Channel, pesan yang tersirat yang barusan disampaikan oleh Pak Heru. Baik Pak Heru, saya pikir cukup menarik ya, cuma mungkin waktunya juga terbatas, Bapak sedang istirahat. Saya mohon maaf sudah mengganggu. Bisa kita akhiri saja ya Pak ya untuk obrol-obrolnya di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan atas izin Allah bisa dikabul segera ya Pak ya, diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dari sisi pekerjaan maupun di luar pekerjaan Bapak ya. Ya, mudah-mudahan Pak Heru ini ke depan bisa mewujudkan cita-cita dan harapannya memiliki pesantren. Juga diberikan selalu kesehatan, kelancaran, dan kemudahan rezeki. Intinya mencari barokah dari Allah SWT ya Pak Heru. Terima kasih banyak kawan profesi sudah menonton video Profesi Kita Channel kali ini. Bertemu lagi di video Profesi Kita Channel berikutnya. Terima kasih. Salam profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.